Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan isi videonya, nah bagi sahabat pelajar yang masih belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, komen dan share, dan aktifkan tanda loncengnya agar saya bertambah semangat dalam membuat video bermanfaat buat sahabat pelajar semuanya gitu. Sahabat, pernahkah Anda membaca cerita rakyat? Nah, cerita rakyat bagaimana yang pernah sahabat baca? Nah, di sini kita akan membahas salah satu jenis cerita rakyat, yaitu hikayat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas apa dan bagaimana sebenarnya hikayat itu. Nah, seperti cerita rakyat lainnya, hikayat memiliki banyak nilai kehidupan dan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Jadi, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsepnya. Oke, hikayat berasal dari bahasa Arab, hikayah, yang artinya kisah, cerita, atau dongeng. Nah, dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Nah, sementara menurut KBBI, hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat juga dapat berfungsi sebagai cerita penghibur, atau pada masa itu disebut sebagai pelipur lara. Ada pula hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat, atau istilahnya pesan raja. Nah, tujuannya untuk membuat para musuh takut karena seolah-olah kerajaan adalah yang paling perkasa gitu. Nah, hal ini biasanya untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Oke, jadi sama dengan teks narasi lainnya, struktur dalam hikayat itu adalah yang pertama, abstraksi atau pengenalan situasi. Nah, pada bagian ini, biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, atau memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orientasi atau pengungkapan peristiwa. Nah, di bagian ini, penulis mulai dikenalkan konflik, menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam ceritanya gitu. Nah, yang ketiga adalah komplikasi. Nah, arti komplikasi ini menuju pada adanya konflik. Nah, di bagian ini konflik mulai dipaparkan di dalam cerita. Artinya terjadi peningkatan konflik. Nah, yang keempat adalah klimaks atau puncak konflik. Nah, inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan gitu. Nah, pada bagian ini itu ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah tokohnya tersebut berhasil atau gagal menyelesaikan masalah, ditampilkan di bagian ini. Nah, yang kelima adalah koda atau penyelesaian. Nah, ini maksudnya sebagai akhir cerita. Pada bagian ini juga berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak konflik. Namun, koda ini juga bersifat opsional. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Karena ada pula hikayat yang akhir ceritanya diserahkan pada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian gitu. Selanjutnya kita bahas unsur intrinsik hikayat. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, unsur di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah tema. Nah, tema adalah ide cerita atau gagasan yang mendasari suatu karya sastra. Tema dalam hikayat umumnya menyangkut masalah kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, pencitraan, dan pendidikan sosial. Nah, yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan dalam berbagai peristiwa pada cerita. Kemudian, tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dalam hikayat dapat pula berwujud binatang gitu. Misalnya,
hikayat pelanduk jenaka yang menggunakan tokoh binatang untuk melambangkan tokoh manusia. Nah, ketika ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yakni tokoh sentral atau tokoh utama, yaitu tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita, dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. Nah, jadi tokoh tambahan ini adalah tokoh yang kedudukannya bukan sebagai tokoh utama, tetapi diperlukan untuk mendukung tokoh utama. Nah, misalnya di dalam hikayat Hang Tua, ada menteri, ada hulu balang, dan ada dayang-daya yang tampil dalam setiap peristiwa. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya, tokoh di sini dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama adalah ada tokoh antagonis. Nah, yang kedua adalah protagonis, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang menyampaikan nilai-nilai positif. Sedangkan tokoh antagonis adalah lawan dari tokoh protagonis, yang menyampaikan nilai-nilai negatif. Kemudian, bagaimana dengan tokoh tritagonis? Nah, kalau tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah. Nah, biasanya diperankan oleh orang bijak yang menengahi permasalahan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ketiga adalah latar. Nah, latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadi peristiwa dalam suatu karya sastra. Nah, latar tempat yang kerap digunakan pada hikayat selain istana adalah itu ada hutan, laut, pelabuhan, dan pantai. Nah, yang keempat adalah alur. Nah, alur adalah urutan peristiwa pembentuk cerita. Nah, sebagai salah satu jenis folk atau cerita rakyat, alur hikayat tidak memiliki hubungan sebab akibat. Nah, cerita diawali dengan suatu peristiwa dan berakhir dengan peristiwa lainnya, sehingga tanpa terikat pada urutan waktu. Nah, yang kelima adalah itu ada amanat. Nah, amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya. Nah, itu tujuannya adalah agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tulis. Nah, di sini amanat itu terbagi menjadi 2. Nah, di sini ada amanat tersurat dan ada juga amanat tersirat. Nah, kalau di amanat tersurat berarti pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca melalui deskriptif jika berupa tulisan. Nah, yang kedua adalah amanat tersirat gitu. Nah, amanat tersirat ini adalah pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca bila mengikuti alur ceritanya gitu. Nah, amanat dalam hikayat umumnya tersurat dan terdapat pada bagian pertengahan atau akhir cerita. Kemudian, dari segi kebahasaan hikayat mempunyai kekhasan, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, ciri bahasa yang dominan dalam hikayat ditandai dengan penggunaan banyak konjungsi atau kata hubung pada setiap awal kalimat. Nah, seperti maka, ketika. Nah, penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contoh, beroleh, tita, buluh, maligai, inang, upeti, bejana, dan masih banyak lagi. Nah, hikayat adalah salah satu karya sastra yang padat akan nilai. Ada beberapa nilai dalam hikayat, antara lain ada nilai religi, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Itu. Yang kedua adalah nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, yang ketiga adalah ada nilai budaya, berarti nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya. Yang keempat adalah nilai sosial. Nah, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain serta dapat hidup sendiri. Nah, yang kelima itu ada nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan. Dan yang keenam itu ada nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan. Nah, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar seperti biasanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya Dinhal 95 ARN. Sekian dan terima kasih.